Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Firdaus. Saya dari kelas E5 dengan NPM 101204112, Prodi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia tentang konsep downsizing dan restructuring. Sebagai tugas pengganti UAS semester 5. Berikut saya sampaikan penjelasannya. Baik, untuk poin-poin yang akan saya sampaikan pada pembahasan presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama ada definisi downsizing, yang kedua pentingnya downsizing, yang ketiga alasan downsizing, yang keempat jenis-jenis downsizing, dan yang kelima pro kontra downsizing, yang keenam definisi restructuring, dan yang terakhir bentuk restrukturisasi perusahaan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi downsizing. Perampingan atau downsizing adalah strategi perusahaan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi mereka. Itu melibatkan mengurangi karyawan, membuat perusahaan lebih kecil dengan memberhentikan mereka. Perusahaan mungkin menghapus posisi jabatan atau menghilangkan pekerjaan yang tumpang tindih. Atau mereka menghapus divisi, spin-off unit yang tidak terkait dengan bisnis inti, atau menjual unit yang tidak produktif. Dan itu biasanya menyertai restrukturisasi organisasi. Downsizing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Selain itu, perusahaan menjadi lebih lincah karena tidak terbebani dengan ukuran mereka yang besar. Mereka juga bisa memfokuskan upaya pada bisnis inti mereka dan mengeksploitasi kompetensi inti mereka secara lebih baik. Kemudian, mengapa downsizing penting? 3 alasan menjelaskan mengapa downsizing penting. Pertama, itu menjadi jalan untuk mengefisienkan operasi. Perubahan lingkungan bisnis seperti selama kemerosotan ekonomi memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah efisien. Tanpa itu, profitabilitas mereka bisa jatuh dalam. Kedua, perusahaan bisa menjadi lebih fleksibel. Ketika organisasi menjadi sangat besar, perusahaan sulit bergerak. Akhirnya mereka kurang tanggap terhadap perubahan lingkungan bisnis. Misalnya, perubahan teknologi mengharuskan mereka beradaptasi. Jika tidak, mereka bisa kalah bersaing. Yang ketiga, perusahaan bisa lebih fokus pada kompetensi inti, menghapus yang tidak perlu. Mungkin perusahaan memberikan perhatian lebih pada apa yang terbaik dari mereka. Mereka mungkin harus mengubah strategi mereka dalam menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, lalu bagaimana cara kerja downsizing? Downsizing bertujuan untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas di dalam organisasi. Manajemen mungkin melihat organisasi di dalam perusahaan sudah terlalu besar dan tidak fleksibel, sehingga perusahaan tidak beroperasi pada efisiensi puncak. Pada saat yang sama, lingkungan bisnis menjadi lebih dinamis, yang mana membutuhkan perusahaan untuk menjadi lebih adaptif. Kemudian, manajemen mencari cara untuk membuat perusahaan lebih efisien. Downsizing biasanya menjadi pilihan, yang merupakan pengurangan dalam ukuran organisasi dan biaya operasi. Itu bisa melibatkan mendesain ulang organisasi atau sekedar pengurangan karyawan. Lalu, sebagai hasilnya, manajemen berharap organisasi menjadi lebih ramping dan lebih efisien, sehingga biaya operasi dapat lebih ditekan ke bawah, dan struktur organisasi yang baru membuat perusahaan lebih lincah untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis. Alasan untuk downsizing. Nah, apa saja sih alasan perusahaan atau organisasi melakukan downsizing? Yang pertama, pergeseran strategi. Misalnya, perusahaan sebelumnya mungkin mengejar strategi pertumbuhan melalui akuisisi. Namun, hal itu membuat organisasi menjadi terlalu besar dan sulit dikendalikan. Akibatnya, manajemen memutuskan untuk mengecilkan organisasi dengan mendesain ulang strukturnya. Yang kedua, ada merger. Merger melibatkan menggabungkan 2 perusahaan menjadi satu entitas yang bertahan, sehingga itu kemungkinan menghasilkan beberapa fungsi dan unit yang saling tumpang tindih. Entitas yang bertahan kemudian menghapus fungsi dan unit tersebut untuk mencapai struktur yang lebih efisien. Yang ketiga, manajemen baru.
Manajemen baru sering membawa pendekatan baru termasuk perubahan dalam strategi perusahaan. Misalnya, manajemen baru mengenalkan pendekatan baru yang lebih radikal untuk mendesain ulang organisasi untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel. Yang keempat, teknologi baru. Teknologi baru bisa menciptakan redundansi pekerjaan di dalam perusahaan. Itu seringkali menggantikan beberapa pekerjaan, sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi karyawan. Adopsi teknologi menjadi pilihan karena lebih hemat biaya. Yang terakhir, ada penurunan industri. Ketika memasuki tahap penurunan dalam siklus hidupnya, sebuah industri menghadapi penurunan permintaan. Akibatnya, perusahaan menghadapi tekanan dalam penjualan mereka. Ini memaksa mereka untuk berusaha memotong biaya untuk mempertahankan keuntungan. Pada saat yang sama, mereka dapat menggunakan keuntungan yang ada untuk berinvestasi di tempat lain. Jenis-jenis downsizing. Yang pertama ada pengurangan tenaga kerja. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan beberapa posisi atau tanggung jawab yang tumpang tindih. Selain itu, cara ini juga bisa membuat perusahaan lebih berhemat. Umumnya jenis ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti pensiun dini, outplacement, golden parachute, atrisi, dan pemberhentian secara sukarela. Yang kedua, penataan ulang perusahaan. Umumnya penataan ulang perusahaan mencakup penataan ulang fungsi, proses hierarki, hingga penataan ulang unit produksi. Hal ini disebut dengan delayering atau penghapusan lapisan manajemen yang tidak menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, penataan ulang sistem. Hal ini mencakup perubahan budaya perusahaan atau aturan dan kebijakan hingga prosedur di dalam perusahaan. Manfaat downsizing. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pengeluaran. Dengan cara mengurangi jumlah karyawan dan penghapusan divisi, perusahaan bisa menghemat pengeluaran terkait upah karyawan dan pengeluaran lainnya yang dianggap tidak efektif. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Dengan pengurangan karyawan bisa membuat karyawan yang tersisa menjadi lebih termotivasi untuk menunjukkan nilai yang mereka punya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Ketiga, komunikasi menjadi lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena manajemen merasa lebih mudah untuk memfasilitasi komunikasi di antara karyawan yang dipertahankan. Kemudian kerugian melakukan downsizing. Yang pertama, menurunkan moral karyawan. Mengurangi karyawan bisa berdampak negatif pada moral. Karyawan yang ada mungkin gelisah karena mungkin akan berada dalam situasi yang sama di kemudian hari. Akhirnya motivasi dan produktivitas mereka menurun. Kedua, citra publik yang buruk. Publik mempersepsikan citra negatif ketika perusahaan mengurangi karyawan mereka. Misalnya, mereka mungkin melihat perusahaan sebagai yang tidak bertanggung jawab, atau mereka melihat perusahaan sedang mengalami masalah. Yang ketiga, beban kerja lebih berat. Beban kerja mungkin masih sama dengan yang ada sebelum perampingan terjadi. Perusahaan hanya mengurangi karyawan tanpa menghapus pekerjaan terkait. Sebagai hasilnya, karyawan yang ada menempati beban kerja dan tanggung jawab mereka meningkat. Dan itu bisa mengarah pada lebih banyak stres. Pembahasan selanjutnya, definisi restructuring. Restrukturisasi perusahaan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Restrukturisasi dilakukan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh yang meliputi 3 aspek perusahaan, yaitu aset atau portofolio, modal atau keuangan, dan manajemen atau organisasi. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi aset. Kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, strategic business unit maupun anak perusahaan. Yang kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Keuangan perusahaan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, arus kas, atau modal perusahaan. Yang ketiga, restrukturisasi manajemen atau organisasi. Dalam hal ini, restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik, dan
kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dan presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.